Perbedaannya dari mulai kita susah mencari jamaah sampai pada akhirnya melimpah ruah jamaah 2020-2021 ini, bagaimana supaya jamaah jangan datang. Sampai begitu Bang. Karena kalau mereka datang berkumpul, kita bisa kena pasal keramaian. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Hardi. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustaz, Ya. 2021 saya kira adalah tahun perjuangan. Mengapa demikian? Karena dengan susah payah tentu para jemaah akan menghadiri satu jamuan ataupun satu perhelatan atau sebuah tablik yang dilakukan Ustadz. Yang saya mau mulai tanyakan, 2021 ini kapan Ustadz pertama berceramah di Batam? Inilah di podcast Bang Hardi inilah pertama kali. Bukan, maksud saya pertama di masjid atau di mana? Belum ada Bang, baru sampai. Sampai airport langsung ke podcast Bang Hardi. Dan ini tak ada dalam jadwal. Karena tak ada jadwal. Itulah saya tanyakan, sejak kapan terjadwal berceramah di Batam? Terjadwal insya Allah selama 3 hari ini. Ini hari pertama, esok, kemudian Selasa, Rabu, Kamis balik. Kilas balik, pertama kali berceramah di Batam, tahun berapa? Saya punya kakak kelas senior di Mesir. Dulu di Mesir itu kita ikatannya per kedaerahan. Ya. Ada namanya KSMR, Kelompok Studi Mahasiswa Riau. Ketika itu kita belum terpisah lagi antara lautan dan daratan. Benar. Maka budak-budak Kepri pun juga menyatu dalam KSMR ini. Jumlahnya lebih kurang 75 orang. 75 orang saja? 75 orang saja. Dari 2.474 mahasiswa Indonesia yang ada di Kairo, Mesir. Dari Sabang sampai Papua. Berarti kecil sekali persentase. Kita termasuk Riau. minoritas, Bang. Walaupun minyak kita mayoritas. Iya. Lalu kemudian salah satu dari senior kami, abang kelas kami ini namanya Ustadz Haruna Hasim. Beliau penasehat dulu. Ketika saya datang 98, beliau sudah tingkat 4, senior di atas kami dan sudah jadi penasehat KMSMR. Ustadz Haruna yang di Jabal Arafah. Nah, Ustadz Haruna ini pulang dan menjadi imam, menjadi Ustadz Kabir di Batam. Ya. Dia tahu ada adik kelasnya Abdul Somad pulang. Jadi tipikal model senior ini pun terbagi dua juga Bang Hardi. Pertama model yang mau mengangkat adik-adik. Yang kedua, adik-adik ini jadi ancaman, bahaya. Kenapa begitu? Bisa mengurangi jadwal. Iya. Ustadz Haruna termasuk yang Berbagi. Diajaknya lah adik Abdul Somad yang baru pulang tadi, dibawalah saya kemari. Beliau mengontak, beliau beli tiket, beliau menjemput ke airport, beliau nyetir sendiri. Lalu kemudian dibawanya saya ke hotel, dikasih jadwal di masjid Jabal Arafah. Pas Februari 2013 hari ini 2013 atau 14. Pokoknya ini ulang tahun ke-8 ini, Bang. 2013. 13. Jadi ini Februari ini, Januari, Februari ke-8 tahun saya ke Batam. 8 tahun Ustadz mulai berceramah Ya. di daerah kawasan Kepulauan Riau. Ya. Tepatnya di Batam. Betul. Dari 8 tahun itu, apa kesan perjalanan Ustadz? Dulu 2013 saya datang, tak ada orang airport tuh peduli. Cuek-cuek aja dia. Kita lewat, datang, lalu kemudian dijemput, masuk. Nyantai waktu itu, tak ada orang ngajak kita foto. Mungkin orang mengajak foto Ustadz Haruna mungkin Mungkin. daripada Ustadz Abdul Somad. Orang tak kenal. Udah Iya. itu masjid-masjid waktu itu mungkin ada beberapa masjid yang menolak. Karena tak kenal, dia tak tahu, nanti orang tak datang. Cuman Ustadz Haruna tak cerita, takut di hati kita kecil merajuk tak datang lagi kan. Nah, dia tawar-tawarkan mungkin beberapa masjid. Kemudian kita datang ke masjid. Masjid itu mengumumkan kepada seluruh jamaah supaya segera datang ke masjid karena Ustadz sudah hadir. Jemaah tidak banyak. Ada, cuman tak. Saya maklum aja karena Batam kan masyarakatnya sibuk, mungkin masih di pabrik. Wallahualam. Wallahualam. Tapi perjalanan itu di tahun
ya sekarang lah 2021. Ya. Di airport ramai yang kenal Ustadz. Di mana-mana orang berpesan termasuk kepada saya minta jadwal Ustadz. Ya. Apa yang Ustadz rasakan perbedaan itu? Perbedaannya dari mulai kita susah mencari jamaah sampai pada akhirnya melimpah ruah jamaah. 2020-2021 ini bagaimana supaya jamaah jangan datang. Sampai begitu Bang. Karena kalau mereka datang berkumpul, kita bisa kena pasal keramaian. Jadi pertama tak ada orang, yang kedua banyak orang, yang ketiga sekarang kita melarang orang. Melarang orang. Jadi kalau awal dulu datang, jangan tak datang. Sekarang kita pesan, jangan datang. Luar biasa. Dari sana hikmahnya apa Ustaz? Hikmah yang saya ambil bahwa ini kerja dakwah ini bukan pekerjaan kita. Karena Abdul Somad yang 2013 dengan Abdul Somad yang 2021 kan sama, tak ada beda. Isi kepalanya itu juga, bentuknya pun sama. Malah ganteng dulu lah, kan dulu muda, udah tua. Jadi sama aja, tapi Allah ingin berkata, dulu aku belum bukakan pintu hati mereka. Ini bukan kerja kau Abdul Somad, ini punya aku. Jangan kita sombong, balikkan kepada Allah SWT. Siapa yang bisa membuat hati manusia itu? Kalau ada orang mengatakan media, berapa banyak orang yang punya media? Benar. Kalau ada orang mengatakan banyaklah hal-hal, mungkin orang yang tauhidnya perlu diluruskan. Bagi saya, ini ingin menunjukkan kepada kita bahwa kita bukan apa-apa, kita bukan siapa-siapa. Ini kerja Allah. Tu'izzu man tasha, Allah bisa kasih. Wa tuzillu man tasha, Allah bisa ambil, Allah bisa naikkan, Allah bisa jatuhkan. Biadikal khair, kuasa punya Allah SWT. Dalam situasi berceramah, tentu sebelum wabah Covid, apakah Ustadz dalam ceramah itu ada merasa tekanan-tekanan atau merasa ya dalam tanda kutip sulit berceramah? Selama tausiah alhamdulillah lancar-lancar aja Bang Hadi. Yang sulit itu ketika saya sudah menyentuh politik. Ketika saya mulai menentukan pilihan terutama di Pilpres, kepala salah satu paslon, itu mulai ada kesulitan-kesulitan karena memang kita tidak siap untuk berdemokrasi seperti demokrasi Amerika atau Barat yang memberikan orang porsi ya terserah saja. Benar. Nah, karena menentukan pilihan itu adalah hak demokrasi, konstitusi. Kita bukan kerajaan. Tapi ternyata bangsa kita belum siap untuk berdemokrasi secara utuh. Karena Ustadz tadi memberikan satu kata politik. Ya. Apa beban politik bagi umat Islam dalam politik Indonesia saat ini? Umat Islam tidak hanya sampai berkumpul. Umat Islam tidak hanya sekedar berkumpul maulidan, tahlilan, barzanjian, tablik akbar. Itu hanya sebatas kerumunan. Umat Islam mesti berubah dari kerumunan menjadi kekuatan. Kalau hanya sekedar berkerumun, orang tidak takut. Kerumunan tidak ada komandonya, kerumunan tidak ada imamnya, kerumunan tidak ada targetnya. Kerumunan mesti berubah menjadi kekuatan. Dulu orang jahiliyah berkerumun. Kapan kerumunan berubah menjadi kekuatan? Ketika ada imamnya, Nabi Muhammad SAW. Ketika imam berkata Allahu Akbar, semua mesti sujud. Yang tidak sujud berarti tidak makmum. Maka umat ini mesti ada kekuatan. Kekuatan di politik, kekuatan di ekonomi, kekuatan di pendidikan. Kalau tidak nanti kita akan seperti Ghusaun ka ghusa'is sail, kata Nabi, seperti buih di tengah lautan, banyak tapi tidak ada. Dia menjadi mayoritas tapi tidak menjadi prioritas. Na'udzubillah. Namun ada juga orang yang mengatakan terlalu banyak tekanan untuk menjadi seorang imam, seorang pemimpin dalam memperjuangkan katakanlah menjadi kekuatan di kerumunan itu. Makanya Bang Hadi, yang siap itu hanya orang yang bersiasat saja. Bahasa Arabnya politik itu siasah. Siasah. Orang yang mampu bersiasat saja. Kalau lurus-lurus tabung tak usah maju. Jadi sasaran tembak aja. Jadi kalau untuk maju yang macam-macam Bang Hardi inilah Stop. yang bisa bersiasat. Nah, bagaimana dia bersiasat tidak ada dalam jadwal bisa dapat jadwal. Itu kan luar biasa. Luar biasa. Kalau itu memang guru saya mengajarkannya
lebih kurang 4 SKS itu Ustaz. Nah, itu berapa kali tatap muka tuh. Nah, itu kalau online payah tuh. Jadi kembali Ustaz, kalau begitu apa syarat menjadi imam dalam sebuah kekuatan dalam kerumunan itu? Dia pernah menjadi makmum. Dia mengerti suasana hati makmum. Dia mengerti. Makanya Umar bin Khattab bangun tengah malam, dia datang di tengah gelap gulita mencari rumah-rumah masyarakat yang terdengar erangan orang lapar belum makan. Jadi dia tidak hanya menerima laporan, beres bos, semuanya kenyang, semua tenang. Turun lalu ke bawah, sudah disiapkan orang-orang kenyang. Tidak bisa begitu. Umar bin Khattab belusukan juga, cuman dia tak bawa wartawan, Bang. Iya, memang waktu itu mungkin tidak penting juga dia pencitraan. Iya, karena tak bisa dimediakan. Tapi kalau ada imam yang sering pencitraan itu bagaimana? Itu namanya bukan imam sholat, imam pencitraan. Oh, imam. Mungkin akhirnya akan mendapat piala citra. Iya, citra. Saya kembali Ustadz. Tentu 2021 ada gerakan-gerakan yang saya katakan tadi tertahan oleh wabah Covid. Ya. Tetapi tugas Ustadz untuk terus berceramah pasti akan dijalankan. Faiza faraghta fansab. Kalau kau selesai dari satu urusan, pindah ke urusan lain. Selesai dari satu ibadah, pindah ke ibadah lain. Selesai satu pintu, ketuk pintu yang lain. Ketika berhenti, berarti mati. Kalau kita tidak bisa pengajian tabligh akbar di tanah lapang, masuk masjid. Masjid pun tidak bisa juga hotel, convention hall. Tidak juga bisa rumah ke rumah. Tidak bisa kita masuk rumah orang, masuk melalui saluran Bang Ardi Hud. Cakap, jangan tak cakap. Cakap, jangan tak cakap. Oleh karena itu Ustadz, kalau bicara dengan Ustadz ini saya sebenarnya mau lebih dari 1 jam. Tapi saya tahu jadwal Ustadz sangat padat. Saya berterima kasih karena Ustadz bersedia di studio mini kami. 1 jam pun saya bicara di sini, tetap yang nampak di tulisan itu suara Hardi, bukan suara saya. Oleh karena itu, saya ingin mendengarkan suara Ustadz untuk Ustadz sampaikan kepada para pemirsa dari Suara Hardi. Silakan Ustadz. Pemirsa dimanapun berada, karena kita tidak lagi terbatas oleh daratan, pulau, dimanapun di luar negeri, jadikanlah komunitas yang kira-kira membuat kita berpikir positif, bergerak positif dalam amal soleh. Kalau kita punya tontonan, betul tak tontonan ini bisa menjadi tuntunan? Kalau kita punya kawan, bisa tak kawan ini nanti akan menjadikan kita kawan di surga? Kalau kita punya komunitas, grup WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, bisa tak dia ini membuat kita menjadi semangat dalam amal soleh? Kalau bisa, lanjutkan. Kalau tidak, ingat, mati tak ada yang bisa menolong. Yang bisa menolong hanya iman dan amal soleh. Terima kasih Ustadz.